Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas analisis estimasi biaya dengan dosen pengampu Ibu Amalia STMT. Sebelumnya, izinkan perkenalkan nama kami. Nama saya Muhammad Zaini Zailani dan rekan saya Saudara Hendy Setiadi. Dan selanjutnya ada Saudara Rahmat Agi Fiktiar dan Saudara Trian Septiawan. Judul yang akan kami bawakan yaitu adalah analisis perhitungan harga pokok produksi dengan metode proses casting pada perusahaan bubur ayam Kuningan Adilanjek 2. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu tentang profil UMKM. Poin kedua, kegiatan operasional perusahaan. Poin poin ketiga, hasil perhitungan harga pokok proses. Dan yang keempat, potensi UMKM. Poin kelima yaitu perkembangan UMKM. Dan poin yang terakhir yaitu permasalahan dan solusi. Selanjutnya, poin pertama yaitu profil UMKM yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kami persilakan. Profil UMKM Bubur Ayam Kuningan Adilanjek 2 yang didirikan oleh Bapak Muhammad Bisri pada tanggal 26 Oktober 2018. Saat ini alamat Bubur Ayam Adilanjek 2 ada di Jalan Wirasaban nomor 1 RT 01 RW 04 Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan operasional perusahaan UMKM Bubur Ayam Kuningan Adilanjek 2 yang pertama adalah pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku dan bahan penolong untuk usaha bubur ayam ini dilakukan di pasar dan juga grosir yang telah menjadi langganan mereka. Pemilik membeli bahan baku dan bahan penolong secara tunai setiap hari untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembelian untuk bahan penolong seperti bumbu-bumbu dilakukan setiap hari untuk menjaga kesegaran dari bahan tersebut. Pembelian bahan baku dilakukan oleh karyawan. Produksi pada usaha bubur ayam Kuningan Adilanjek 2 dilakukan sebanyak 2 kali sehari. Proses produksi untuk penjualan yang dilakukan pada pagi hari dilakukan pada pukul 3 hingga pukul 5 pagi. Sedangkan pukul 1 hingga pukul 3 sore. Selanjutnya, UMKM Adilanjek 2 melakukan penjualan bubur ayam yang dilakukan setiap hari mulai pukul 5 sampai pukul 9 malam. Selain penjualan yang dilakukan setiap hari, usaha ini juga menerima pesanan dari pelanggan apabila ada acara sejenisnya, baik itu pesanan orang pribadi maupun perusahaan dan instansi pemerintahan. Penggajian yang dilakukan terhadap karyawan itu dengan berjumlah 2 orang dengan pengajian yang dibayarkan setiap bulan yang besaran nilainya Rp1.500.000 setiap satu orang karyawan. Baik, poin selanjutnya yaitu hasil perhitungan harga pokok proses. Kami persilakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga yaitu hasil perhitungan harga pokok proses. Jadi selama bulan November 2023 ini usaha bubur ayam Kuningan Adilanjek 2 telah memproduksi total 1.500 porsi bubur ayam. Usaha ini melaksanakan produksi setiap hari dari hari Senin hingga hari Minggu dengan rincian produksi bubur ayam kurang lebih 50 porsi per hari.
Nah, bisa dilihat di sini adalah rekapitulasi pemakaian bahan baku selama periode bulan November 2023. Untuk bahan baku tersendiri bubur ayam ini memerlukan 120 liter beras, 90 potong dada ayam, dan 30 kilogram bumbu-bumbu. Nah, berdasarkan data pada tabel 1 di sini diperoleh total keseluruhan biaya pemakaian bahan baku selama periode November adalah sebesar Rp4.380.000. Nah, selanjutnya adalah biaya overhead pabrik bulan November. Untuk proses produksi di bubur ayam ini, untuk biaya overheadnya terdiri dari 6 ya. Yang pertama adalah bahan penolong, yang kedua biaya listrik dan air, yang ketiga ada biaya isi ulang gas, yang keempat ada biaya perlengkapan alat, yang kelima ada biaya penyusutan alat, dan yang terakhir adalah biaya uang sewa bangunan. Untuk perinciannya bisa dilihat di tabel berikut ini. Untuk usaha bubur ayam kuningan Ajantis 2 ini, semua biaya yang dikeluarkan dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produksi. Biaya overhead pabrik yang dikeluarkan pada usaha bubur ayam kuningan Ajantis 2 selama bulan November 2023 sebesar Rp4.740.000. Nah, yang selanjutnya ini adalah biaya pemasaran. Ini rekapitulasi biaya pemasaran bulan November 2023. Di mana untuk biaya ini dikeluarkan untuk biaya bahan bakar kendaraan dan juga biaya pemasaran untuk bubur ayam kuningan Ajantis 2 ini. Nah, untuk total biaya pemasaran yang dikeluarkan selama bulan November 2023 adalah sebesar Rp450.000. Nah, yang selanjutnya bisa dilihat di sini adalah laporan harga pokok produksi usaha bubur ayam kuningan Ajantis 2 untuk periode yang berakhir pada bulan November 2023. Untuk di sini bisa dilihat produksi bubur ayam unit yang masuk dalam proses yaitu 1.500 porsi ya. Untuk biaya yang dibebankan di sini adalah bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead dengan total 12.120.000 sehingga menghasilkan biaya per unit atau per porsinya itu Rp8.080. Jadi harga pokok produksi selesai yaitu Rp8.080. Hasil analisa data menunjukkan bahwa data menyelesaikan bubur ayam sebanyak 1.500 porsi yang membutuhkan biaya sebesar Rp12.120.000 dengan biaya per porsi atau per unit produk adalah Rp8.080. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh harga pokok produksi untuk produk yang dihasilkan oleh usaha bubur ayam kuningan Ajantis 2. Adapun laba atau rugi yang diperoleh usaha ini selama bulan November 2023. Nah, di sini bisa dilihat laporan laba rugi bulan November 2023. Untuk total pendapatan selama bulan November 2023 itu sebanyak 15 juta. Ya, untuk total biaya bahan baku sebanyak Rp4.380.000. Untuk total biaya tenaga kerja selama bulan November ini yang dikeluarkan sebanyak Rp3 juta. Dan untuk total biaya overhead selama bulan November sebanyak Rp4.740.000. Sehingga untuk laba bersih selama periode bulan November 2023 ini mendapatkan Rp2.880.000 untuk satu periode di bulan November.
Baik, ke poin selanjutnya yaitu potensi UMKM. Silakan Saudara Rama Agit Tiar untuk melanjut. Oke, eh, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi UMKM. Oke, poin pertama itu potensi terciptanya lapangan pekerjaan bagi para calon pekerja di lingkungan sekitar area UMKM. Yang kedua, membuka cabang-cabang baru di daerah yang belum terjamah agar produk UMKM ini semakin menyebar khususnya di daerah Karawang. Poin ketiga, mengembangkan produk bubur ayam dengan berbagai macam topping sehingga memiliki keunikan tersendiri bagi bubur ayam Kuningan Adi Lancek 2. Untuk sebab yang kelima, mengenai perkembangan UMKM. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan UMKM. Bubur ayam Kuningan Adi Lancek 2 ini adalah hasil perkembangan dari usaha bubur ayam Kuningan Adi Lancek yang berada di lokasi Jalan Insinyur Haji Juanda, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat, yang muncul pertama kali pada tahun 2016. Seiring berjalannya waktu, bubur ayam Kuningan Adi Lancek membuka cabang kedua, yaitu bubur ayam Kuningan Adi Lancek 2 pada tahun 2018 sampai saat ini. Oke, untuk yang poin selanjutnya atau sebab selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dan solusi pada UMKM bubur ayam Lancek 2 ini. Oke, yang pertama itu mengenai permasalahan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, lokasinya kurang strategis karena berada di samping jalan atau lebih tepatnya di samping jalur cepat. Yang kedua, kurangnya pembelian secara offline. Untuk solusinya, di sini juga terdapat 2 poin kami menyimpulkan. Yang pertama itu memindahkan ke lokasi yang lebih strategis agar lebih banyak pengunjung datang ke tempat bubur ayam Kuningan Adi Lancek 2. Untuk yang kedua, itu lakukan promosi secara offline agar menarik perhatian warga sekitar untuk membeli bubur ayam Lancek 2 ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, penulis memperoleh harga pokok produksi bubur ayam selama bulan November 2023 yaitu sebesar Rp8.080 per porsi. Dan poin kedua, yaitu laba bersih yang diperoleh usaha bubur ayam Kuningan Adi Lancek 2 untuk periode bulan November 2023 setelah memperhitungkan seluruh biaya yang telah terkait selama proses produksi hingga produk dijual, yaitu sebesar Rp2.880.000. Adapun saran yang akan kami berikan kepada bubur ayam Kuningan Adi Lancek 2 yaitu rekomendasi yang dapat diberikan agar pada saat penelitian selanjutnya terhadap usaha bubur ayam Kuningan Adi Lancek 2 ini dilaksanakan ketika harga bahan-bahan pasar dalam keadaan stabil. Hal ini karena dapat keterbatasan pada penelitian ini yaitu data diambil ketika harga bahan-bahan di pasar mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga kenaikan ini memicu biaya produksi yang dikeluarkan menjadi lebih tinggi dan laba yang diperoleh juga cenderung rendah. Bahkan hal ini menyebabkan data yang diperoleh tidak menggambarkan perhitungan harga pokok produksi atau laba rugi yang sesungguhnya karena keterbatasan tersebut, sehingga data ini tidak dapat dijadikan sebagai patokan atau acuan. Adapun berikut
dokumentasi yang kami ambil saat melakukan kunjungan pada tempat UMKM yaitu Bubur Ayam Adi Lancip 2 ini, di mana kami melakukan beberapa wawancara dan berikut merupakan dokumentasinya. Sekian penjelasan dan pembahasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.